Ya, baik. Selamat siang teman-teman. Apakah teman-teman sudah baca teksnya yang kemarin tadi dibagi? Belum ya? Ada yang sudah? Oh belum, baik. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau baca itu juga teksnya Aristoteles itu nggak begitu mudah untuk dipahami begitu ya, karena ada penjelasan detail begitu. Baik, hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya ini unik gitu ya, yaitu kita akan ngomong politik, tetapi tokoh kita yang satu ini menghubungkan politik dan kebahagiaan. Nah, kalau kita membayangkan tentang politik gitu ya, itu kan seringkali kita membayangkan politik itu adalah sesuatu yang serem gitu kan, yang ngeri, yang kadang-kadang kalau kita lihat bagaimana cara orang berebut kekuasaan, itu bahkan sampai melibatkan diskriminasi, kekerasan, dan lain-lain gitu ya. Tapi tokoh kita yang satu ini justru menghubungkan politik dengan kebahagiaan. Nah, kira-kira teman-teman punya gambaran, bayangan nggak? Kalau misalkan politik yang membahagiakan itu kayak gimana sih? Nah, punya bayangan nggak? Bisa nggak politik itu membahagiakan? Atau mungkin teman-teman punya ide nih, kira-kira kalau kita mau bikin politik yang membahagiakan tuh gimana sih? Oke, silakan. Siapa namanya aku lupa? Jason ya, Jason. Ya, kalau kata saya politik yang sehat atau politik yang bahagia itu sesama lawan politik itu sesama lawan politik itu bersaing secara sehat, Pak. Oke. Ya. Hanya itu? Oke. Ketika lawan politik bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat itu ya apa? Bersaing sambil push up atau gimana? Ya, kalau menurut saya ya, Pak, bersaing secara sehat itu dalam artian misal ya ada tokoh politik A sama ada tokoh politik B. Nah, tokoh politik A itu bersaingnya itu tidak menyebarkan hal-hal buruk dari dengan perantara orang lain, Pak. Misalnya gimana ya? Ya kayak black campaign gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Jason. Ini mungkin teman-teman yang lain ya, terbuka ya. Jangan tutup Jason terus. Iya. Gini, kalau misalkan katakanlah pemilunya sudah oke ya, orang-orang sudah bersaing secara sehat, tapi nanti ketika jadi pemimpin, ternyata pemimpinnya itu adalah pemimpin yang diktator, yang sukanya semena-mena, lalu kemudian juga dia suka melakukan kekerasan pada orang-orang yang dianggap melawan dia. Kira-kira itu jadi politik yang membahagiakan nggak? Jangan lupa ya, rezimnya Korea Utara, lalu kemudian mungkin Rusia ya, Putin, itu awalnya juga rezim yang dimulai dengan pemilihan yang sehat gitu ya, tapi berakhir dengan kesemena-menaan. Nah, yang kayak gitu bisa disebut politik yang membahagiakan nggak? Pemilihannya sehat, tetapi hasilnya pemimpin yang semena-mena. Bisa nggak? Proses sendiri mungkin di awal itu pasti bukan politik yang sehat, dan pasti bakal untuk rakyatnya sendiri kemungkinan pasti akan tertekan dengan bagaimana diktator itu memimpin, dengan bagaimana keterpaksaan yang akan mereka lakukan dan pemaksaan yang akan dilakukan. Namun pada akhirnya kemungkinan bisa jadi bahwa itu akan menjadi politik yang membahagiakan, tergantung bagaimana cara diktator itu mencuci otak rakyatnya untuk merasa bahwa ini loh, dengan cara yang seperti ini aku akan memberikan kebahagiaan, dengan janji yang mereka lakukan, dengan bagaimana cara mereka mencuci otak rakyatnya. Dengan cuci otak, maka sangat mungkin itu jadi politik yang membahagiakan. Lalu pertanyaan saya berikutnya masih kecil ya. Kalau menurutmu dengan pemilu lalu kemudian model diktator itu nggak membahagiakan kecuali mereka berhasil mencuci otak rakyatnya, kira-kira menurut J, politik yang membahagiakan tuh ya apa? Pertanyaannya masih sama ya, politik yang membahagiakan.
Kalau menurut saya, kalau mereka tidak berhasil mencuci, pastinya itu nggak akan menjadi politik yang membahagiakan. Tapi gimana caranya ketika setelah pemilu itu menjadi politik yang membahagiakan? Tentunya dengan pemerintah yang mempertimbangkan rakyatnya sebagai dasar utama untuk apa yang proker yang akan mereka lakukan dan nggak ada kecurangan di dalam kepemimpinan mereka. Oke. Rakyat sebagai yang dasar pertama ya, yang akan menjadi tujuan bagi pemerintahan mereka. Untuk diapakan? Oke, baik. Maka di sini kebahagiaan terkait dengan kesejahteraan. Ada yang punya ide lain? Saya boleh bertanya, Pak? Oke, silakan. Ini masih pertanyaan ya? Masih, ya. Saya ini bingung, Pak. Politik yang bahagia itu bahagia menurut siapa, Pak? Soalnya kan bahagia itu kan relatif, toh, Pak. Bisa saja pemimpinnya diktator, tapi sayanya bahagia, terus orang lain nggak bahagia. Nah, itu bisa disebut politik yang bahagia nggak? Oke, nanti kita lihat ya. Apakah kalau misalkan politik itu mungkin menyenangkan beberapa orang, tetapi buruk bagi beberapa orang, bisa nggak disebut sebagai politik yang membahagiakan? Iya, Pak. Kalau kita ngomong soal keberadaan penderitaan di situ, atau ada orang-orang yang misalkan kita tahu ya lawannya kebahagiaan itu adalah penderitaan gitu ya, atau kesakitan atau apapun yang terkait dengan rasa yang tidak enak gitu kan. Nah, kira-kira bisa nggak itu disebut sebagai politik yang membahagiakan? Misalnya, mayoritas itu senang dengan pemimpin itu, tetapi ada minoritas yang tertindas. Masih bisa nggak kira-kira, ini menarik ya, jadi pertanyaan baru ya, masih bisa nggak ketika mayoritas itu didukung oleh banyak orang, orang lain senang, mayoritas senang, tapi ada orang-orang yang tertindas, bener-bener nggak bisa ngapain, kira-kira bisa nggak politik yang kayak gitu disebut sebagai politik yang membahagiakan? Menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana? Menarik pertanyaannya Jason. Kira-kira ketika masih ada yang tertindas, bisa disebut politik yang membahagiakan nggak? Maka nanti kita bisa menempatkan subjek pada pertanyaan ini. Politik yang membahagiakan, tapi politik yang membahagiakan bagi siapa? Lalu, kalau kita ngomong soal politik, politik itu seharusnya membahagiakan siapa saja. Nah, menurut teman-teman, politik itu seharusnya membahagiakan siapa saja. Kalau biasanya ya, yang sering terjadi ya, dulu itu saya punya tempat tinggal yang ketika pemilu, si pemimpin terpilih, daerah tempat lokasi para pendukungnya itu jadi maju, jalannya baru, lalu kemudian dibangun macam-macam. Tapi yang enggak, ya udah, tetap biasa aja atau tetap buruk, nggak diperbaiki. Nah, itu artinya politik itu membahagiakan pendukung pemimpinnya gitu kan. Bisa nggak itu disebut sebagai politik yang membahagiakan? Bisa ya? Nggak bisa ya? Ada yang menjawab bisa mungkin? Ya bisa, tapi dalam pengertian yang sangat parsial. Kalau tujuan politik itu adalah kebaikan umum, kebaikan bersama, maka seharusnya hal-hal yang tertinggal itu juga diperhatikan. Oke, memang watak politik secara konkret ya, nanti teman-teman akan ketemu dengan Machiavelli juga gitu ya. Itu seringkali mengesampingkan mereka yang dianggap mereka yang dianggap tersisih, mereka yang dianggap tidak berada dalam suatu lingkaran kekuasaan gitu ya. Itu seringkali dimarginalkan, dipinggirkan. Tapi justru itu menunjukkan bahwa politik yang seperti itu menyembunyikan penderitaan bagi beberapa pihak. Oke. Teman-teman mungkin masih lekat dengan ungkapan masih enak zamanku toh. Ya, itu stiker-stiker atau gambar-gambar yang ada di belakang truk gitu ya. Persoalannya adalah siapa yang enak? Bahkan kalau Anda tinggal di Jawa, mungkin Anda bisa punya kesempatan gitu ya untuk merasakan sebagai orang yang enak gitu ya. Tapi kalau Anda di luar Jawa, pada waktu itu pembangunannya sangat Jawa sentris. Kalau Anda itu tinggal di Papua mungkin
bisa jadi Anda justru akan sangat rentan mengalami ketertindasan. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Politik itu kan sering kita bayangkan penuh dengan kemuraman, penuh dengan penindasan. Kalaupun kebahagiaan, seringkali ada yang sangat bahagia gitu ya, sangat kaya, tapi ada yang sangat menderita. Nah, kira-kira bisa nggak kita menciptakan politik yang membahagiakan kita bersama? Kalau bisa nggak teman-teman membayangkan caranya gimana ya supaya politik itu membahagiakan? Tadi J menyebut tentang pemimpin atau pemerintahan itu harus menuju pada rakyat untuk disejahterakan. Nah, apakah rakyat yang sejahtera itu sama dengan rakyat yang bahagia? Gimana kalau sejahtera tapi galau? Ada yang mau mencoba lagi? Oke, saya mengambil gambar itu ya. Gambar itu gambaran yang lucu gitu ya menurut saya. Ada gambar Garuda Pancasila gitu ya. Lalu kemudian di situ ada gambaran pemilu. Tapi di pemilu itu di sekitarnya ada banyak orang yang ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tadi seperti kata Jason ya, pemilihan kalau fair nggak perlu loh harus saling gontok-gontokan. Tapi untuk gimana caranya supaya pemilu kita itu nggak kayak gitu, nggak panas gitu ya, nggak kemudian membuat orang saling membenci satu sama lain. Caranya gimana? Gimana caranya supaya pemerintah yang selama ini seringkali oknum-oknumnya menggunakan kekuasaan untuk menindas atau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri menjadi mau untuk menuju pada rakyat? Kira-kira gimana caranya? Ada yang punya usul? Ya, saya tuh nggak setuju Pak, bahagia sama dengan sejahtera. Karena sejahtera sendiri kan pasti hubungannya dengan ekonomi. Nah, bahagia itu kan banyak faktor Pak. Ada bahagia yang secara keluarga, ada bahagia anak-anaknya bersekolah, ada juga bahagia karena mungkin pacarnya cantik gitu. Nah, sejahtera ini kan cuma merujuk pada ekonomi. Masalahnya bahagia itu kan banyak, jadi nggak bisa dihubungkan Pak, bahagia sama dengan sejahtera. Oke, mungkin nggak orang bahagia tapi nggak sejahtera. Nah, nanti tokoh kita yang satu ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke? Nanti kita akan melihat aspek-aspek apa yang menurut Aristoteles itu dikatakan atau dikategorikan sebagai kebahagiaan, satu. Lalu kemudian dua, tantangan berikutnya adalah gimana caranya supaya politik bisa mengarahkan manusia atau mengarahkan komunitas, polis, pada situasi kebahagiaan. Kira-kira gampang atau susah untuk mencapai itu? Menurut teman-teman gampang atau susah? Kalau misalkan kita mau bikin politik yang bisa menjamin kebahagiaan masyarakat, gampang atau susah? Susah. Oke. Maka nanti Aristoteles sebenarnya akan berangkat dari situasi-situasi yang memang dia gambarkan sebagai situasi proses. Proses sangat penting di sini. Tuh ya. Mari kita lihat aspek-aspek apa yang nanti akan kita bisa diskusikan bersama. Tapi sebelum kita masuk ke teorinya, mari kita kenali dulu siapa Aristoteles. Ada yang sudah mungkin mencari duluan, tahu mungkin tentang Aristoteles? Sekedar dengar ya, sudah pernah ya tapi ya. Ya, ini memang tokoh politik terkenal di Yunani kuno juga. Ini adalah muridnya Plato. Dari akademia yang nanti dia akan mendirikan sekolah sendiri. Sekolahnya namanya Lyceum. Oke, kenapa di situ ada gambar laptop 2 gitu ya. Laptop dan PC gitu ya. Itu gambaran tentang pemikiran Platon dan Aristoteles sebenarnya ya.
Aristoteles itu mobile, dia suka mencari pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman, sementara Platon itu mencari ide-ide yang tetap, yang langgeng, yang abadi. Gitu ya. Nanti gambaran tentang tangan ke atas dan tangan ke bawah itu juga menjadi gambaran juga. Gitu ya. Platon fokus pada ide-ide. Aristoteles fokus pada pengalaman-pengalaman, perjumpaan dengan dunia di sekitar kita untuk nanti dirumuskan menjadi pengetahuan-pengetahuan baru. Begitu juga tentang politik. Teman-teman masih ingat mungkin kemarin Platon mengusulkan apa tentang politik? Negara titik-titik. Platon mengusulkan gagasan tentang negara apa? Negara yang sifatnya apa? Polis yang didulukan Plato itu ada nggak sesungguhnya? Kenyataannya nggak ada ya, tapi dia ada di mana teman-teman? Negaranya Plato ada di mana? Di dunia nyata ada nggak? Kalau nggak ada di dunia nyata, maka adanya di mana? Dalam pikiran, dalam gagasan, dalam ide. Oke? Negara itu letaknya ada di ide. Menurut Platon, itu adalah negara ideal. Oke? Negara yang dalam dunia idenya itu bisa memenuhi syarat-syarat untuk menjadi negara yang baik. Gitu ya. Nah, Aristoteles nanti juga akan merumuskan bentuk negara juga, tetapi dia akan berangkat dari pengalaman. Jadi ketika dia mendirikan sekolah itu ya, Lyceum itu, dia sempat melakukan pengembaraan bersama dengan teman-temannya, lalu membuat catatan. Pengembaraan itu isinya apa? Pengalaman-pengalaman ketika berkunjung di berbagai macam polis. Ada sekitar 30 polis yang dikunjungi. Jadi itu mungkin eksperimen politik pertama gitu ya. Penelitian politik pertama. Lalu kemudian sama Aristoteles, polis-polis itu dibanding-bandingin untuk kira-kira dirumuskan model polis macam apa sih yang lebih oke untuk dilihat atau untuk untuk dituju gitu ya. Lalu hal lain tentang Aristoteles, dia itu cukup terkenal juga karena merupakan guru dari Alexander the Great atau Alexander Agung. Teman-teman yang dari IPS harusnya tahu ya, tokoh satu ini adalah tokoh pertama yang mencoba untuk menyatukan atau membuat imperium yang sangat luas di bawah salah satu polis di Yunani kuno, yaitu Makedonia. Nanti kekuasaannya itu akan membentang dari Eropa sampai Persia, bahkan sampai sebelah baratnya India. Itu ya. Nah, Aristoteles itu adalah guru dari Alexander ini. Nanti ketika Alexander meninggal, Aristoteles masih hidup dan dikejar-kejar karena dianggap dia itu antek-anteknya Alexander gitu ya. Oke, kemudian dia mendirikan sekolah sistematis namanya Lyceum. Lyceum ini posisinya agak beda dikit dengan miliknya Platon. Platon sudah punya akademia kan. Lyceum ini lebih sistematis daripada akademia. Ya. Sistematisnya di mana? Misalkan, ya nanti Aristoteles akan membagi-bagi nih pengetahuan yang dulunya semuanya kan filsafat nih, mulai dibagi-bagi menjadi bidang-bidang khusus. Yang dia pernah tulis bukunya itu misalkan logika itu tentang kelurusan berpikir, cara berpikir yang tepat gitu ya, yang lurus. Lalu filsafat alam itu akan belajar tentang dasar-dasar fisika. Jadi dia mencari unsur-unsur terdalam dari alam semesta misalkan. Nanti ada jawaban-jawaban yang sederhana tapi belum sampai ke yang rumit gitu ya. Lalu ada psikologi, tapi waktu itu dia menyebut ini ilmu tentang psike, tentang jiwa. Biologi, dia yang pertama kali menuliskan tentang pemilahan-pemilahan makhluk hidup.
yang vegetatif, yang generatif, seterusnya. Nah, sebagai peneliti biologi, sebenarnya Aristoteles hobinya di situ. Maka nanti pemikirannya akan sangat terkait dengan penelitiannya tentang ilmu alam. Tuh ya. Nanti banyak hal itu akan dimulai dengan andaian ilmu alam atau ilmu alamiah. Disebut sebagai nature. Oke. Ketika berhadapan dengan segala sesuatu, dia akan mencari nature-nya apa. Artinya apa? Dia menelusuri aspek-aspek alamiahnya apa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada terjemahan yang lebih lebih ekstrim mungkin, kodratnya apa. Tapi kodrat itu kan mengandung nilai-nilai teologis gitu ya. Nah, nature mungkin lebih netral. Lalu etika juga. Di semester lalu teman-teman ada yang sudah belajar ya tentang etikanya Aristoteles. Kemudian politik dan ekonomi. Nanti kita lihat keterhubungannya apa. Kesejahteraan tadi itu menjadi bagian penting dalam politiknya politiknya Aristoteles. Kemudian retorika. Retorika itu seni untuk meyakinkan orang. Seni untuk berbicara. Kalau sekarang ya public speaking gitu ya. Retorika. Kemudian juga poetika atau sastra. Oke ya. Bisa dibayangkan ada orang di zaman 3 abad sebelum Masehi bisa mikir kayak gini. Gitu ya. Bisa mau menjelajah, bikin banyak tulisan yang isinya tentang macam-macam ini. Lalu kemudian bikin sekolah juga. Oke, itu tentang sejarah hidupnya ya. Mari kita mulai penelusuran tentang pemikiran Aristoteles dengan andaian alamnya, andaiannya mengenai realitas. Coba cek gambar di atas. Ada gambar apa itu? Oke, kurang lebih kalau kita berhadapan dengan alam liar ya, isinya kayak gitu. Betul kan? Nah, ketika Aristoteles mengamati alam, dia yakin bahwa seluruh bagian dari alam itu mengarah pada sesuatu. Mengarah pada kebaikannya masing-masing. Oke ya, sesuatu itu disebut Aristoteles sebagai kebaikannya masing-masing. Oke. Misal di situ saya memberikan contoh ya. Seekor burung kenari bisa dikatakan sebagai burung kenari yang baik ketika dia bisa berkicau dengan indah. Sebuah pohon jati misalkan bisa dikatakan baik ketika tumbuh dengan kokoh, maksimal. Seekor singa bisa dikatakan sebagai singa yang baik ketika dia menjadi singa yang tangguh, mampu berburu dengan baik. Kalau singa jantan mampu memimpin kawanannya dengan baik. Oke, jadi semua hal itu ada arahnya. Tuh ya. Dan arah itu pastilah menjadi kebaikan bagi hal itu sendiri. Kalau teman-teman pernah dengar lagu Sekolah Minggu gitu ya, burung punya sayap gitu ya, lalu kemudian serigala punya taring dan lain-lain, itu kan juga demi untuk ini, menuju ke arah kepenuhannya itu sendiri. Oke. Nah, sekarang pertanyaan baru ya. Kira-kira kalau manusia arahnya kemana? Arah ini nanti disebut sebagai telos, tujuan gitu ya. Telos, tujuan. Kalau manusia arahnya kemana? Ada yang mau menjawab? Atau mungkin teman-teman siapa tahu ya sudah punya tujuan hidup misalkan. Ya. Refleksikan. Kalau manusia arahnya kemana? Apakah kematian itu kepenuhan kita atau kondisi puncak kita itu kematian? Nah itu ya. Ini kan bahwa pada suatu kondisi puncak gitu ya.
Siapa namanya Mas? Ayo. Brian. Oke, Brian silakan. Masih bingung. Oh masih bingung ya? Manusia tujuannya apa masih bingung gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Pray. Ya. Apa saja boleh ya? Misalkan saya ingin ketemu dengan my happily ever after misalkan. Oh silakan. Tujuan itu pada banyak sih. Oke, menurutmu kalau misalkan tadi ya, kalau binatang itu kan tujuannya jelas gitu ya, set gitu kan. Kalau manusia menurutmu apa? Menurutmu saja. Yang paling puncak. Manusia kan ibaratnya hewan berevolusi ya. Jadi tujuannya melebihi hewan. Menurut saya manusia kebanyakan tujuannya nyari kebahagiaan sih. Oke, tujuannya nyari kebahagiaan. Makasih. Kebanyakan nggak selalu sih. Ya, ada yang nggak cari kebahagiaan juga ya. Ya saya mau menguasai alam semesta. Oh, oke, baik. Menguasai alam semesta. Oke. Lanjut. Setauku tuh hewan itu bisa kayak manusia gitu. Kayak manusia punya hobi macam-macam. Suka masak, suka berlari, suka apapun itulah. Setahu aku hewan juga ada kayak gitu. Jadi karena aku agak bingung, tujuan hidup manusia itu mempertahankan spesies. Oke, mempertahankan spesies Darwinian ya. Baik, yang penting kita bisa bertahan hidup. Lanjut. Kalau menurut aku tujuan hidup manusia itu untuk mengejar mimpi-mimpinya ya. Seperti impian-impiannya semua itu harus dikejar. Karena kita kan sudah diberikan berkat ya dari Tuhan kan. Kita punya akal budi, kita bisa berpikir sendiri. Tidak seperti hewan-hewan yang mainnya cuma main insting biasa terkadang kan. Kita itu udah bisa berpikir. Jadi menurut saya tujuannya itu mengejar mimpinya. Oke, mimpinya apa? Wah tergantung tiap orang Pak. Kayak contohnya saya kan mimpi saya mau ke Jepang gitu. Ya dikejar gitu. Oke. Mengejar mimpinya masing-masing berarti ya? Iya, pada dasarnya sih juga mencari kebahagiaan juga sih. Oke, mengejar mimpi masing-masing, mengejar kebahagiaan. Oke, lanjut. Namanya siapa Mas? Beatrice. Yang tadi sebelumnya? Tyrone. Silakan. Menurut saya sendiri karena manusia memiliki akal dan budi, jadi mereka memiliki kesempatan untuk berkembang. Menurut saya manusia sendiri tujuannya yaitu untuk berkembang, mengembangkan bumi yang kemudian kembali lagi kepada bumi. Oke, manusia bertujuan dengan akal budinya gitu ya, mengembangkan bumi dan kembali lagi pada bumi gitu ya. Baik, terima kasih Beatrice. Kalau manusia sendiri pasti tujuannya sama kayak tadi kata Godfrey, pasti punya kata siapa? Pokoknya intinya pasti cari kebahagiaan. Dominan orang di bumi pasti akan mencari itu dan tujuannya sih relatif ya, dan kebahagiaan yang dicari pun relatif sih. Bagaimana orang itu sendiri. Oke, maka kebahagiaan itu sesuatu yang relatif gitu ya, tergantung bagaimana kondisinya orang itu gitu. Baik, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sendiri nih ya, tujuan hidup manusia itu pasti ada kaitannya dengan duniawi. Pasti manusia bakal apapun caranya pasti bakal merealisasikan mimpi duniawinya. Pasti selalu ada hubungannya dengan duniawi kalau tujuan hidup manusia. Nah, nggak dipungkiri juga saya pun juga punya tujuan hidup yang juga berhubungan dengan duniawi. Ya, salah satunya punya keluarga besar dan juga berekonomi ya bisa dibilang atas lah gitu. Oke, memiliki kecukupan sejahtera gitu ya. Sejahtera lah. Oke, secara umum begitu ya. Ya. Lanjut. Oke, Namanya jadi siapa? Felicia. Silakan. Oke, jadi menurut saya tujuan hidup manusia itu ya hampir sama kayak yang lain tadi ya, untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Selain itu menurut saya juga untuk mewujudkan apa yang kita inginkan selama ini. Karena kebahagiaan itu ya berasal dari apa yang berhasil kita dapatkan di hidup ini, kayak gitu. Oke, tujuan manusia itu adalah mendapatkan keinginan kita gitu ya. Lalu kebahagiaan itu bisa muncul ketika kita bisa memenuhi keinginan kita. Baik. Nama saya Alex. Siapa namanya? Alex. Alex, silakan Alex. Ya, jadi kalau menurut saya itu tujuan hidup ya bagi saya ya simple ya, untuk memenuhi potensial diri sebagai manusia. Jadi supaya kehidupan kita itu ada artinya, supaya keberadaannya itu ada berarti sesuatu bagi seorang atau ya masyarakat gitulah. Jadi saya juga ingat ada quotes dulu ya, itu ngena banget sama saya. I'm just afraid that if I die today, my life would have amounted to nothing.
Jadi ya gitu, menurut saya tujuan hidup itu ya untuk apa ya, mengartikan hidup kita sendiri gitu, biar kita itu membuktikan diri kita itu sesuatu. Jadi memberi makna gitu ya, lalu kemudian memenuhi potensi-potensi kita gitu. Baik, terima kasih, jawaban yang sangat baik gitu teman-teman ya. Memang keunikannya Aristoteles adalah dia sebenarnya nggak membatasi ya tentang tujuan ini, tapi dia hanya menyebut begini, coba cek deh tujuanmu masing-masing. Kira-kira kalau tujuanmu itu tercapai, masih ada nggak tujuan di baliknya? Misal nih ya, kalau tujuan saya itu adalah pengen beli, HP saya sudah jelek gitu ya, pengen beli iPhone 14 misalkan. Pertanyaannya, kira-kira kalau sudah beli iPhone 14, kamu mau ngapain? Kalau masih ada jawabannya, itu artinya tujuan tadi bukan final end, itu ya, bukan tujuan final. Masih ada tujuan yang perlu digali lagi. Terus begitu, sampai nanti ada jawaban yang pada akhirnya ini mentok nih. Memang ini tujuan akhirnya. Oke? Kalau tujuan saya tadi membeli iPhone tadi misalkan ya, itu masih ada di baliknya, masih ada tujuan lain yang mau dicapai, itu artinya tujuan saya tadi merupakan sarana menuju ke tujuan berikutnya. Gitu ya. Maka Aristoteles mengajak kita untuk ayo kita refleksikan lagi nih, tujuan puncaknya apa nih yang bisa kita capai. Oke, dari situ sebenarnya jawaban Aristoteles cukup sederhana teman-teman. Ya, itu mirip dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi, yaitu kebahagiaan gitu ya. Jadi Aristoteles menyebut bahwa tujuan hidup manusia itu kebahagiaan, tetapi kata kebahagiaan dalam termnya Yunani kuno, yaitu eudaimonia, tulisan Yunaninya saya juga nggak hafal gitu ya, nanti teman-teman bisa cari. Eudaimonia ini agak sedikit beda maknanya dengan kesenangan-kesenangan. Kita bisa membandingkan gini, kalau kita bandingkan nilainya seekor singa, menurutmu singa yang paling bernilai itu yang kayak gimana? Yang pandai berburu, badannya kuat, ketika bertarung dengan singa-singa lain dia unggul gitu ya, bisa melindungi kawanannya, mungkin juga punya strategi-strategi. Kita bisa katakan singa unggul adalah singa yang tadi memenuhi potensi-potensinya sebagai singa. Pun sama dengan manusia. Kalau kita mau menuju pada kebahagiaan, itu akan sangat terkait dengan potensi-potensi kita sebagai manusia. Tadi sudah disebut oleh Alex tentang potensi gitu ya. Jadi bisa nggak kita memaksimalkan potensi-potensi kita sebagai manusia? Jadi kebahagiaan itu bukan soal kesenangan, tetapi bagaimana kita mencapai nilai yang maksimal sebagai diri kita. Nanti ini akan ada hubungannya dengan slide berikutnya ya. Di manusia, di hewan, apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi pilihan-pilihan itu sudah jelas. Gitu ya, berdasarkan hukum alam, nature. Bagi manusia, meskipun dia tetap dikenai hukum alam, tapi dia bisa punya kebebasan yang lebih daripada hewan. Oke, pilihan-pilihan bebasnya lebih jauh lagi. Dia bisa memilih. Potensinya banyak dan dia bisa memilih untuk memaksimalkan salah satu. Messi misalkan memilih untuk jadi pemain bola yang unggul. Ronaldo juga sama. Tapi kita juga bisa ketemu dengan Habibie yang sangat pandai fisika, lalu kemudian menerapkan teknik-teknik itu dengan sangat baik. Dan banyak talenta-talenta lain ya, Einstein, kemudian ada film Oppenheimer. Masing-masing punya hal yang dituju dan bisa memaksimalkan itu. Nah, menurut Aristoteles, kebahagiaan itu adalah pemaksimalan diri itu ditambah lagi dengan satu lagi yang terkait dengan etika, yaitu hidup baik. Hidup baik dihubungkan dengan sikap-sikap yang tepat, karena menurut Aristoteles nilainya manusia juga ditunjukkan melalui sikap-sikapnya, tindakan-tindakannya. Itu ya, sepandai apapun dia, kalau dia mungkin menjadi sumber bagi tragedi kemanusiaan, kita nggak bisa mengatakan bahwa dia mencapai tujuan
hidup baik gitu ya, atau mencapai hidup yang baik. Nah, eudaimonia mengandung 3 hal itu teman-teman. Tujuan yang ingin dicapai, lalu kemudian pemaksimalan diri, potensi-potensi tadi, yang ketiga hidup yang baik, kebaikan-kebaikan. Oke ya, maka untuk mencapai kebahagiaan ala eudaimonia ini butuh juga latihan untuk menjadi hidup yang baik. Kita kemarin sudah ketemu dengan keutamaan belum? Sudah? Masih ada yang ingat keutamaan apa yang kemarin diajarkan oleh Platon? Lupa semua? Keutamaan yang diajarkan oleh Platon. Yang kemarin loh, ada kuda hitam, kuda putih, seterusnya. Lupa semua ya? Baik, ada yang pertama itu pengendalian diri, ugahari. Yang kedua itu keberanian. Yang ketiga yang miliknya para filosof itu siapa? Apa namanya? Yang ketiga yang miliknya para filosof itu apa? Tadi ada apa namanya? Ugahari itu untuk siapa saja ya. Kita harus bisa mengendalikan diri gitu kan. Yang kedua keberanian itu untuk para tentara gitu ya, sebaiknya punya itu. Yang miliknya para filosof, para pemimpin itu harusnya punya kebijaksanaan, akal ya. Lalu kemudian di antara ini ada satu keutamaan lain yang kemarin kita bicarakan panjang lebar. Ada cita cincin Giges tentang perampok. Apa ya kira-kira? Keadilan. Oke? Maka hidup yang berkeutamaan menurut Aristoteles juga harus mengandung keutamaan-keutamaan itu. Bedanya Aristoteles menambahi keutamaannya, gitu ya. Misal ada keutamaan persahabatan. Punya sahabat tuh hal yang penting. Tahu cara bersikap yang bersahabat itu juga hal yang penting. Ada keutamaan, bahkan yang unik ya, keutamaan humoris itu juga keutamaan. Tuh ya. Nanti Aristoteles itu akan menjelaskan begini. Keutamaan itu di sini ada gambar timbangan ya. Itu adalah sikap yang terbentuk karena rasio yang menimbang-nimbang. Misal, keutamaan keberanian itu ada di antara kepengecutan dan kegegabahan. Oke, orang yang berani itu bukan berarti orang yang nggak punya takut, tapi orang yang dia punya keberanian dengan akal sehatnya. Ya, jadi juga nggak sembrono, nggak gegabah. Misal lagi keutamaan humoris itu adalah tengah-tengah, itu namanya golden ways nanti, antara kegaringan misalkan, orang yang garing, orang yang nggak bisa melucu, dan kekonyolan. Orang itu kalau dikatakan humorisnya tepat itu ya dia bisa bercanda di waktu yang tepat gitu ya, nggak seperti badut, gojek terus gitu, bercanda terus, karena itu akan jadi kekonyolan dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, menurut Aristoteles, hidup baik itu hanya bisa dicapai dalam polis, dalam negara. Maka konteks politiknya Aristoteles sangat terkait dengan ini, bahwa keyakinan bahwa kebahagiaan itu hanya bisa dicapai melalui politik, melalui hidup dalam polis. Nah, kalau teman-teman membaca di situ, nanti teman-teman akan menemukan ya, bahwa sebenarnya kalau kita belajar segala sesuatu, belajar ilmu-ilmu, nanti ujung-ujungnya akan mengabdi pada politik. Dalam arti bukan kekuasaan ya, tapi pada hidup bersama kita. Teman-teman belajar apa wis? Biologi, kuliah di kedokteran. Akan mengabdi pada masyarakat untuk urusan kesehatan. Teman-teman belajar militer, akan mengabdi pada masyarakat untuk urusan keamanan. Teman-teman belajar tentang pendidikan,
jadi guru, jadi dosen, akan belajar untuk mengabdi untuk kepentingan ya pendidikan juga. Maka nanti Aristoteles akan menyebut politik itu sebagai master science, di mana ilmu-ilmu yang lain pada akhirnya akan mengabdi padanya. Tugasnya master science ini apa? Mengatur supaya ilmu-ilmu ini bisa selaras untuk menjaga kebaikan umum. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk menyadari ya bahwa setelah tadi kita ngomong soal tujuan hidup, lalu kita ngomong soal kebahagiaan, potensi-potensi kita, bukankah potensi-potensi kita itu hanya bisa penuh kalau kita hidup bersama? Bisa nggak seorang Lionel Messi itu menjadi juara dunia kalau dia nggak hidup bersama? Nggak bisa. Bisa nggak seorang peraih Nobel mendapatkan hadiah Nobel kalau dia nggak hidup bersama? Nggak bisa. Bisa nggak seseorang terpacu untuk memaksimalkan dirinya kalau nggak dalam konteks hidup bersama? Nggak bisa. Itu ya. Satu, untuk mencapai kemaksimalan diri, kita butuh didukung oleh komunitas. Bisa nggak teman-teman itu belajar dengan baik kalau perutnya lapar? Maka tadi semua minta izin makan gitu ya. Karena kalau perutnya lapar nggak bisa belajar dengan baik. Contoh sederhana, untuk teman-teman bisa belajar, teman-teman butuh support makanan. Makanan dari mana asalnya? Dari orang lain. Itulah pentingnya hidup bersama. Nah, maka kalau kita mau menciptakan polis yang baik, itu hanya bisa kalau masing-masing orang fokus pada tujuan profesinya, mengembangkan secara maksimal profesinya itu untuk apa, dan dia memaksimalkan itu. Contoh, kalau teman-teman jadi perawat, tujuannya apa? Merawat orang. Kalau teman-teman jadi presiden, tujuannya apa? Memimpin negara. Demi apa? Demi rakyat. Kalau teman-teman mau jadi guru, tujuannya apa? Hanya ngajar? Mendidik muridnya. Kalau teman-teman membayangkan tentang profesi jadi seorang sopir, ya sopir apa saja lah, tujuannya apa? Mengantarkan orang sampai ke tempatnya. Oke, bayangkan kalau orang-orang di sekitar kita dalam komunitas itu masing-masing fokus pada tujuannya. Dokter ketika mengobati, yang penting apa? Pasiennya sembuh. Ketika dia belajar, yang penting apa? Dia menguasai ilmu penyembuh sebaik mungkin. Oke, maka ketika kamu nanti berobat, kamu nggak akan ragu lagi berobat pada siapa, ya. Bayangkan kalau teman-teman nanti bikin baju, orangnya itu orang yang memang sepenuh hidupnya mendedikasikan diri untuk menjahit dan membuat pakaian yang bagus. Maka bajunya akan jadi baju yang bagus dan keren. Nah, Aristoteles membayangkan suatu komunitas di mana orang-orang mengembangkan ilmu dan kemudian fokus pada tujuan ilmu itu dan tujuan profesi masing-masing. Komunitas yang baik, politik, polis, hanya bisa ditopang oleh yang kayak gitu. Maka teman-teman besok kalau mau menjadi bagian dari polis yang baik, ya usahakan tentukan tujuan teman-teman, tekuni profesi teman-teman untuk memaksimalkan itu. Oke, kata politik dalam pemahaman Aristoteles itu beda dengan apa yang kita pahami. Politik kalau sekarang kita pahami tentang kekuasaan, maka kalau dalam pengertian Aristoteles sama seperti kemarin ya, tentang apa? Di situ tentang apa? Pengaturan hidup bersama. Bagaimana kita mengatur hidup bersama yang baik.
gitu ya. Nah, sebenarnya gayanya Platon itu selalu mencari yang natural gitu kan, mencari hal-hal yang alamiah. Bagi Platon, manusia itu adalah zoon politikon, makhluk yang secara otomatis berpolis, karena pada dasarnya dia selalu membutuhkan orang lain. Gitu ya. Kemarin saya memberi gambaran, manusia itu beda sama hewan. Kalau kamu seekor kuda, mungkin dalam waktu beberapa hari kamu sudah bisa berlari. Tapi kalau kamu manusia, butuh waktu berapa lama untuk bisa jalan? Teman-teman bisa jalan berapa lama? Setahun, 2 tahun? Ya, setahun lah ya. Bisa berlari berapa lama? Lebih lama lagi. Nah, manusia itu adalah makhluk yang katanya, ini Yuval Noah Harari yang bilang ya, yang waktunya untuk menjadi dewasa itu paling lama. Itu kenapa manusia itu secara alamiah sangat butuh hidup berkelompok. Kalau kamu masih bayi, kamu butuh ditopang orang lain itu sangat lama gitu ya, untuk bisa sampai kamu bisa benar-benar mandiri. Nah, menurut Aristoteles, ini adalah kodrat alamiahnya manusia untuk ada dalam polis, hidup bersama. Oke, nah lalu kemudian takdir manusia untuk bernegara ini memunculkan pertanyaan baru, teman-teman. Kalau tujuan manusia itu adalah kebahagiaan, eudaimonia, kira-kira polis itu punya eudamonianya enggak? Oke, bisa perhatikan di sini. Kalau manusia tadi tujuan hidupnya adalah kebahagiaan, kira-kira polis itu punya tujuannya enggak? Negara itu punya tujuan enggak yang alamiah? Ada. Apa itu tujuannya negara? Silakan, Frey. Negara mensejahterakan setiap anggotanya, anggota masyarakat. Oke, kira-kira gini ya teman-teman ya. Kalau kita berkomunitas, kumpul sama orang, pengen nggak kamu ketika kumpul itu menjadi orang yang disiksa terus? Enggak ya? Pasti pinginnya kalau kumpul sama orang, yang diharapkan apa? Makin happy. Silakan itu, silakan. Ya, lanjut, silakan kalau mau ada pendapat lain. Bentuk negara itu kan pada umumnya kan dari kumpulan berapa banyak orang kan. Nah, adanya negara, kalau apa tujuan adanya negara itu, kalau menurutku negara tujuannya itu buat nge-manage banyaknya orang yang di area kita. Makanya di negara itu ada kayak kebijakan-kebijakannya, terus ada pasal-pasalnya, dan juga ada pemerintahan maupun ada DPR atau maupun ada juga instansi yang lain. Oke, tujuannya apa? Nah, kita akan tanya soal tujuannya. Oke, tujuannya mengatur masyarakat ya. Supaya apa? Tujuan akhirnya? Kan mengatur itu kan sarana gitu ya. Tapi tujuan akhirnya apa? Supaya disiplin, Pak. Supaya rapi, Pak. Oke, supaya rakyatnya rapi. Ya, jadi tujuannya itu supaya rapi, Pak. Supaya disiplin setiap orang di negara itu. Oke, kenapa rakyat harus disiplin? Kan tujuan lagi kan, masih ada tujuan lainnya kan. Tadi kata Aristoteles, kita cari ending, finalnya. Ya, sejahtera sih Pak, bahagia sih rakyatnya nanti pada akhirnya. Oke, kita akan ngomong soal kebahagiaan masyarakat pada akhirnya. Ha-ha. Harusnya secara alamiah komunitas itu dibentuk untuk kebahagiaan warganya. Gitu kan? Dari keluarga itu mungkin nggak cukup kalau hanya satu klan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Maka kita perlu komunitas yang lebih besar. Bentuknya apa? Desa-desa. Dari desa-desa ternyata belum cukup. Kita butuh kota, kita butuh polis. Oke? Maka negara di sini diandaikan bisa mencapai atau memenuhi atau membahagiakan masyarakat. Oke? Jawabannya sangat bagus. Pertanyaan berikutnya. Tadi jelas ya? Setuju ya dengan tujuan ini ya? Yesen?
Yang lain teman-teman? Setuju dengan tujuan tadi ya? Fry saya rasa juga searah ya. Tujuannya itu adalah demi kebaikan bersama gitu kan. Tadi soal kebahagiaan masyarakat. Oke? Maka harusnya negara itu yang menjamin kebahagiaan masyarakat gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini lebih sulit. Gimana caranya supaya kebahagiaan seluruh masyarakat bisa terwujud? Koneksinya terkik ya. Oke, pertanyaannya masih sama ya. Teman-teman, pertanyaan baru. Kalau tujuan negara itu adalah membahagiakan masyarakat, gimana caranya supaya masyarakat bahagia? Oke, silakan tunjuk jari, sampaikan. Gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Brian. Siapa? Edward. Ya, oke, silakan. Silakan Edward. Ini bukan kayak jaminan gitu ya, cuman ini salah satu aja, bukan yang paling dominan. Mungkin salah satu caranya itu bisa menerapkan peraturan yang kayak berat gitu, atau kayak apa ya, pokoknya peraturannya ini kuat itu. Kalau kuat ini kan berarti kayak misal kriminal di negara Indonesia ini kan banyak. Kalau peraturannya tegas itu mungkin bisa kurangi kejahatannya gitu. Jadi kan yang nggak ada korban-korban gitu. Oke, ada yang setuju atau tidak setuju dengan jawabannya Edward? Soeharto coy. Menurut Edward, jawabannya itu adalah kita harus bikin aturan yang tegas, yang kuat supaya masyarakat bahagia. Ada yang setuju atau tidak setuju mungkin? Nah, silakan. Setuju nggak setuju? Karena aturan yang kuat belum tentu menjamin bahwa suatu negara akan bahagia. Kenapa? Karena gini, aturan yang kuat oke, mungkin akan memberikan sebuah keamanan. Karena sejahtera menurut KBBI tadi adalah aman dan sentosa makmur. Tapi apakah suatu keamanan dengan hukum yang kuat atau dengan peraturan yang kuat, bukankah seperti mengekang? Dan ketika seseorang manusia dikekang, mungkin manusia akan mengeluarkan sifat alaminya membangkang. Oke, menarik ya. Kita juga ketemu dengan negara yang sangat kuat hukumnya ya, kayak Korea Utara misalkan, ya kan? Nah, apakah seperti itu? Nah, itu jadi pertanyaan nanti. Ada ide lain mungkin terkait dengan ini, selain aturan apa lagi? Membahagiakan rakyat. Atau kalau aturan yang bagaimana? Mungkin Brian punya jawaban. Kalau aturan yang bagaimana? Silakan. Teman-teman yang lain juga boleh, silakan berpendapat. Pertanyaannya masih sama ya? Cara membahagiakan bagaimana? Ada yang punya ide? Gimana? Silakan, Yason. Negara yang baik bukan hanya dari peraturannya, Pak. Negara yang baik juga perlu dari rakyatnya sendiri, Pak. Nah, oleh karena itu saya punya pendapat bahwa negara yang baik itu memiliki rakyat yang rakyat dengan sumber daya manusia yang baik. Contohnya itu misal kayak di negara itu meningkatkan kualitas pendidikannya, terus juga di negara itu juga bukan hanya diajarkan tentang bagaimana kita menjadi citizen, warga negara yang baik, tapi kita juga harus diajarkan menjadi cara bersosialisasi dengan baik juga, Pak, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Jason. Kurang lebih nanti ini jawaban yang akan kita munculkan juga. Ada lagi? Tadi ada loh, kalau teman-teman ingat, unsur kebahagiaan tadi apa saja?
Eudaimonia. Oke, potensinya berkembang maksimal. Apa lagi? Potensinya berkembang maksimal. Dia mengarah pada yang baik, hidup baik. Ya. Apalagi? Yang tadi yang paling mendasar apa? Ya, keutamaan itu bagian dari hidup baik ya. Sejahtera perlu nggak? Ya, tentu saja perlu. Maka 3 aspek ini yang akan jadi kunci nanti ya. Kebutuhan-kebutuhan manusia, lalu kemudian hidup baik, lalu kemudian satu lagi adalah potensinya maksimal. Nah, itu kan kunci kebahagiaan menurut Aristoteles. Kira-kira supaya negara bisa mengusahakan itu gimana? Supaya negara bisa mengusahakan itu gimana? Perlu pemimpin bijaksana nggak? Sangat perlu. Keadilan jadi faktor utama. Kita lihat ya. Baik. Aristoteles itu memahami politik dengan gaya naturalis. Maka dia selalu menyelidiki unsur-unsur dari segala sesuatu, termasuk juga politik atau polis gitu ya. Penyebab ini ada, kalau teman-teman pernah melihat ini di Pancasila, ya diambil dari Aristoteles ini gitu ya. Bahwa negara Indonesia misalkan itu juga terdiri dari unsur-unsur ini. Satu, ada sebab materialnya, keberadaan penduduk dan masyarakat. Maka penduduk dan masyarakat harus menjadi kunci kalau negara mau langgeng. Oke, negara yang bisa bertahan lama itu adalah negara yang penduduk dan masyarakatnya mau bertahan atau enggak? Enggak. Oh ya, mau bertahan tentu saja ya. Kalau enggak bertahan ya otomatis negaranya bubar. Kemarin kita ketemu dengan Rusia yang mulai ditinggal pergi negaranya, orang-orang mudanya gitu ya. Lalu kita juga ketemu dengan negara-negara Afrika yang karena mereka di sana nggak bisa ditinggal mengungsi ke Eropa. Itu contoh negara-negara yang hampir kolaps, teman-teman. Kalau negara mau bertahan baik gitu ya, ya tentu saja penduduk dan masyarakat harus tetap ada, harus dijaga. Lalu sebab formalnya, bentuknya negara itu sebenarnya apa sih yang konkret? Bukan petanya, bukan benderanya, tetapi justru konstitusinya. Hal mendasar yang terkait dengan pengaturannya. Biasanya ada dalam bentuk undang-undang dasar, hukum, hal-hal yang mengatur hidup bersama, baik itu yang tertulis maupun nggak tertulis. Oke, konstitusi itu menjadi unsur formal dari keberadaan suatu negara. Negara yang nggak ada konstitusinya, ya itu bukan negara, ya kan? Nanti akan disebut sebagai anarkis gitu ya, anarki tanpa bentuk. Kalau ada bentuknya, ya harus ada konstitusinya. Lalu sebab efisiennya, apa yang membuat negara itu berfungsi? Kalau manusianya itu semuanya keleleran, diem aja nggak ngapa-ngapain, bisa nggak negara berfungsi? Nggak. Kita butuh manusia yang beraktivitas, kita butuh manusia yang menegakkan unsur-unsur formalnya, undang-undangnya, aturannya. Siapa itu? Pemerintah. Itu ya. Maka keberadaan pemerintah itu menjadi sesuatu yang krusial bagi keberadaan negara. Kemudian tujuannya tadi sudah disebutkan oleh Frey, kebaikan umum, ditambahi lagi oleh Jessen, kebaikan umum itu berarti kita mengutamakan kebahagiaan masyarakat. Dan Aristoteles setuju dengan keduanya. Lanjut ya. Nah, lalu kemudian apa yang disebut sebagai kebaikan umum? Ditanyakan lagi, masih didalami lagi oleh Aristoteles. Ada 2 unsur, ini tafsir ya teman-teman ya. Tafsir atas tulisannya Aristoteles tentang kebaikan umum. Banyak orang beranggapan bahwa kebaikan umum itu sama dengan ketika kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui kerjasama. Satu orang itu jadi petani, menyediakan makanan bagi mereka yang bertugas sebagai pembuat sepatu misalkan, dan sebaliknya, saling memenuhi kebutuhan. Oke. Bagi Aristoteles itu salah satu unsur, tapi nggak bisa menggambarkan kebaikan umum yang utuh. Oke. Kebaikan umum nggak bisa berhenti di situ.
Bagi Aristoteles, kebaikan umumnya polis itu adalah puncaknya polis. Toh, kalau misalkan semua kebutuhan dasar kita tercukupi, kita bisa makan, kita bisa punya sepatu yang baik dan seterusnya, belum tentu kita bahagia kan? Maka, supaya polis bisa mencapai puncaknya, yaitu akan terkait dengan bagaimana kita mengusahakan hidup yang bahagia, baik di dalam polis itu sendiri. Salah satu kuncinya adalah relasinya baik nggak satu sama lain. Orang-orangnya di dalamnya, orang-orang baik atau bukan. Percuma kita punya segalanya, tapi ketika keluar nanti kita mendengar orang-orang digunjingkan, saling menjatuhkan. Oke? Percuma kebutuhan kita tercukupi kalau nanti setiap saat kita diancam oleh kekerasan, misalkan. Maka hidup baik nggak cukup dengan pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan itu penting sebagai sarana, oke, bukan tujuan. Tujuan akhirnya masih bisa kita cari dalam tadi. Justru bisa nggak kita mengupayakan polis supaya polis itu orang-orangnya yang tinggal adalah orang yang sejahtera, tapi juga orang-orang baik. Keduanya diupayakan bersama. Maka suatu negara dikatakan baik kalau dia setia pada tujuan ini. Kita kembali ke bentuk-bentuk negara. Dikatakan buruk kalau pemerintahannya tidak setia dengan prinsip-prinsip kebaikan umum. Oke, itu beberapa bentuk negara ya. Menurut Aristoteles, misalkan monarki, aristokrasi, politeia. Politeia itu adalah pemerintahan konstitusional. Itu adalah bentuk yang baik. Sebaliknya, tirani, oligarki, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang buruk. Monarki dan tirani itu persamaannya apa, teman-teman? Ya, sama-sama dipimpin oleh satu orang. Kalau monarki itu andainya Aristoteles dipimpin oleh orang-orang yang baik atau satu orang yang baik, raja yang bijaksana. Kalau tirani dipimpin oleh raja yang menindas, yang serakah, dan seterusnya. Aristokrasi, aristokrat ya, aristokrat. Apa itu aristokrasi? Apa itu aristokrasi? Kalau tirani kan dipimpin oleh satu orang. Kalau aristokrasi dipimpin orang-orang kaya, orang-orang Nobel, bangsawan. Oke, sebenarnya itu lebih ke yang satunya. Oh, oligarki. Kalau aristokrasi, andainya negara dipimpin oleh beberapa orang, bukan satu orang ya. Nah, beberapa orang itu adalah orang-orang yang terbaik di kotanya, yang memikirkan kebaikan bersama. Oke, jadi misalkan di sini nih, kita menganggap J, Brian, lalu kemudian Beatrice itu sebagai orang-orang yang paling bijaksana gitu ya. Kita memilih mereka untuk memerintah. Itu aristokrasi. Sementara kalau oligarki dipegang oleh para bangsawan, tetapi para bangsawan yang serakah, yang ketika memimpin itu mementingkan kepentingannya sendiri. Ketika dia jadi pemerintah, tujuannya itu nggak cuan nggak pulang gitu ya, cuan. Persoalannya adalah kalau tujuannya dia memerintah itu adalah cuan, berarti dia nggak bisa dong untuk menjadi orang yang berkorban untuk negara. Justru mungkin dia mengambil keuntungan untuk negara. Oke, maka seorang pemimpin haruslah orang yang mengarahkan diri pada kebaikan umum, bukan pada kebaikannya sendiri atau kebaikan golongannya. Demokrasi
menurut Aristoteles itu sistem yang buruk, teman-teman. Zaman dulu demokrasinya beda dengan sekarang, dan sama seperti Plato, demokrasi Athena itu pada waktu itu ya digambarkan sebagai demokrasi yang orang-orangnya itu juga memikirkan dirinya sendiri. Bayangkan ketika semua orang memikirkan dirinya sendiri, nggak ada yang memikirkan tentang kebaikan umum, nggak ada yang peduli tentang kebaikan umum, negara kacau nggak? Maka bisa dipimpin oleh banyak orang, demokrasi kan dipimpin oleh demos gitu ya, rakyat memimpin, tetapi dengan catatan bahwa dia haruslah orang-orang yang peduli pada kebaikan umum, mengerti tentang undang-undang konstitusi. Gitu ya, politeia itu diandaikan seperti orang-orang banyak gitu ya, tapi orang-orang banyak yang bijaksana memahami konstitusi, digerakkan oleh konstitusi, bukan oleh keinginannya masing-masing. Oke, sekarang gimana caranya untuk mencapai itu? Kita perlu satu, kerjasama yang baik untuk kesejahteraan. Dua, kalau selama orang-orangnya itu orang-orang yang serakah, kan nggak mungkin nih mencapai pemerintahan yang baik kan? Maka salah satu unsur terpenting dalam negara itu adalah pendidikan, paideia dalam bahasa Yunani. Bagi Aristoteles, pendidikan merupakan kunci bagi terciptanya polis yang baik. Bukan hanya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk mendidik manusia menjadi manusia yang berkeutamaan. Oke. Nah, pendidikan keutamaan itu beda dengan pendidikan yang terkait dengan pengetahuan. Dia perlu untuk dijalankan dengan pembiasaan dan latihan. Ya, pendidikan karakter kalau sekarang ya. Perlu dihabituskan, dibiasakan. Mungkin teman-teman masih ingat ya, dulu ketika teman-teman masih kecil itu aturan-aturan itu teman-teman langgar semua. Proses untuk dari yang dulunya melanggar aturan sampai yang memahami maksudnya apa aturan itu dan tahu tujuannya, kemudian mematuhi aturan itu, butuh waktu nggak? Butuh waktu. Maka di sini dalam pendidikan itu adalah yang penting bagaimana kita menghabituskan. Habitus itu membiasakan gitu ya, membuat jadi habitus, jadi habit. Hidup berkeutamaan. Bagaimana kita membiasakan supaya kita punya keutamaan keadilan, keberanian, dan seterusnya. Nah, pendidikan keutamaan itu disebut sebagai, nanti tujuannya ya, orang bisa mencapai kebijaksanaan praktikal atau prudensia. Jadi kalau kita ngomong soal kebijaksanaan, konteksnya ada dua ya teman-teman ya. Sophia itu lebih ke intelektual, ide-ide. Nah, Aristoteles itu nggak hanya Sophia tujuannya, tapi prudensia. Jadi cerdas, bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Gitu ya. Cirinya apa orang yang bijaksana dalam berpikir dan bertindak? Dia nggak hanya pandai, tapi dia juga ketika bersikap, sikapnya berkeutamaan. Einstein, Oppenheimer, itu orang-orang yang sangat pandai gitu ya. Tapi mereka sempat menyesali kepandaian mereka ketika ternyata itu pada akhirnya digunakan untuk peristiwa itu ya, Perang Dunia Kedua, bom nuklir. Bagaimana dengan ilmuwan-ilmuwan Nazi yang ketika dia eksperimennya menggunakan tubuh manusia misalkan. Mereka pandai, nggak bodoh, tapi nggak pandai dalam bertindak dan bersikap. Bagi Aristoteles, kebijaksanaan itu meliputi keduanya. Bukan hanya pandai dalam intelektual, tapi juga pandai untuk bersikap. Dalam arti memilih tindakan yang baik dan memilah-milahnya. Oke. Terakhir, bagi Aristoteles, keadilan itu adalah hal yang paling utama untuk dilatihkan dalam keutamaan. Kita bisa mengatakan begini, orang yang korupsi itu adil nggak teman-teman?
Jelas nggak? Seorang guru yang memberikan nilai dengan cara yang nggak fair, adil nggak? Kalau kamu ikut permainan, basket, sepak bola, olahraga apapun, orang yang curang, itu adil nggak? Nggak. Kita bisa mengenali keadilan dengan mengeliminasi ketidakadilan. Hal-hal yang tidak adil itu harus kita hindari. Lalu, yang adil itu yang seperti apa? Bagi Aristoteles, konteksnya ada dua. Yang pertama distributif. Ini lebih cocok untuk pemerintahan ya. Ketika saya memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Distributive justice. Membagikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau saya punya anak nih, anak saya yang umur 12 tahun itu sedang lincah-lincahnya olahraga gitu ya. Lalu kemudian saya punya anak juga umurnya 2 tahun, masih kecil. Adil nggak kalau saya memberikan porsi yang sama untuk dua anak ini? Enggak. Kalau saya berikan porsi besar gitu ya, porsi kuli untuk si anak yang suka olahraga, lalu saya berikan untuk anak saya yang 2 tahun, adil nggak? Kenapa enggak? Tidak sesuai dengan porsinya. Oke. Garisnya keadilan distributif itu geometris, teman-teman. Kita bisa membayangkan bentuk-bentuk geometri ya, segitiga, lingkaran, dan lain-lain, dan bagaimana itu dibagi. Nah, keadilan distributif ini yang sekarang sedang menjadi masalah dunia, teman-teman. Katanya saat ini ya, di Amerika terutama, kita menghadapi dunia di mana 1% orang itu mempunyai porsi yang sangat besar dalam pembagian kesejahteraan. Kalau di Amerika itu katanya 10% orang itu menguasai 90% aset mereka. Secara distributif itu adil nggak? Jelas nggak? Dan itu dunia yang kita hadapi sekarang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tuh ya. Pembagiannya yang kaya itu besar, yang miskin kerjanya banyak, tapi pembagiannya kecil. Oke. Lalu keadilan korektif yang kedua, ini terkait dengan transaksi. Biasanya dalam konteksnya Aristoteles, keadilan korektif itu terkait dengan ketika dua orang berelasi. Kalau saya berdagang misalkan dengan Brian, adil nggak kalau misalkan saya meminta mungkin laptopnya Brian untuk ditukar dengan setandan pisang? Nggak adil ya. Nah, keadilan korektif ada dalam konteks itu. Supaya ketika kita bertransaksi, berelasi dengan satu orang, relasi kita adil. Oke. Adil nggak kalau saya dicubit oleh Frey, saya balasnya itu membacok misalkan? Nggak adil. Dalam konteks ini, relasi keadilan korektif juga terkait dengan itu. Kejahatan itu juga persoalan keadilan korektif ketika kejahatan yang melibatkan dua orang. Oke. Kalau saya berbuat baik ini, maka sebaiknya saya nggak enak nih kalau orang berbuat baik saya nggak ngasih apa-apa, saya akan ngasih ini. Itu keadilan korektif. Oke. Karena waktunya sudah habis, maka selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang masih mau didiskusikan, ditanyakan, boleh disampaikan. Tentang politik, kita bisa merangkum ya tadi ya. Aristoteles berangkat dari hal yang alamiah, dari manusia dan kodratnya yang mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui polis. Orang nggak bisa bahagia kalau dia hidup sendiri, itu kan? Bahkan untuk sejahtera saja susah, maka dia harus hidup berpolis. Dengan hidup berpolis, maka kita perlu untuk mencari tahu dulu nih, polis itu apa, tuh ya, tujuannya apa. Maka tujuan polis di sini adalah membahagiakan masyarakatnya. Polis bisa menjadi polis yang bahagia ketika apa? Orang-orangnya itu adalah orang-orang yang hidupnya baik, berkeutamaan. Ketika menekuni profesinya, maka dia fokus pada apa teman-teman? Tujuan profesinya.
bukan yang lain. Coba bayangkan kalau pejabat kita semuanya seperti itu. Ketika mereka menjabat, dapat jabatan, fokus saya adalah mensejahterakan rakyat. Kalau sekarang kan banyak yang enggak gitu ya. Ada oknum yang ketika menjabat, wah mumpung jabat nih, saya bisa dapat ini. Gitu kan? Padahal harusnya enggak. Kalau kita mau polisi kita bahagia, ya tujuan orang menjabat sesuaikan dengan tujuannya. Kalau saya mau berdagang, orang yang tempat saya berdagang itu bisa saya percayai gitu ya, karena dia fokus pada tujuannya untuk mendistribusikan dengan adil atau menukarkan barang dengan adil misalkan, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan, diskusi tambahan? Silakan, jangan ragu-ragu. Oke ya, nanti bisa setelah ini ya, setelah kelas ya. Baik, sebelum kita berbuat ketidakadilan gitu ya. Ya, maka kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Baik, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman.